Semangat pagi para pejuang NIP, kembali lagi di channel Meja Perawat. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya, gaskeun. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan dua informasi. Yang pertama, terkait CASN 2022 khususnya CPNS dan P3K, serta apa sih perbedaan dari soal antara CPNS dan P3K. Karena beberapa waktu lalu, tepatnya dari akhir tahun lalu, itu sudah banyak sekali beredar bahwa tahun 2022 hanya ada P3K. Ada juga yang mengatakan ada CPNS tapi dibukanya sedikit. Nah, menurut kompas.com pada tanggal 23 bulan 1 2022 terkait pernyataan Menpan RB Bapak Cahyokumolo, beliau mengatakan bahwa untuk seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K dan di tahun ini formasi untuk CPNS tidak tersedia, ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima kompas.com beberapa waktu lalu. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022 Imbudia. Artinya di tahun ini yang difokuskan atau penerimaan ASN adalah berbentuk P3K ya teman-teman untuk formasi umum. Namun bukan sepenuhnya formasi CPNS dihilangkan dalam seleksi CASN tahun 2022. Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan. Formasi CPNS tambahnya juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada 2023 yang tentunya mengikuti arah kebijakan tahun tersebut serta dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun P3K. Jadi tahun 2022 ini CPNS hanya ada di sekolah kedinasan dan akan dibuka lagi untuk formasi umum nanti di tahun 2023. Nah, terkait persyaratan P3K sendiri nih teman-teman yang akan diadakan di tahun 2022 ini, haruslah mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun. Nah, bagaimanakah untuk fresh graduate atau yang baru saja lulus nih teman-teman? Nah, Pak Cahyo juga menambahkan salah satu kriteria yang sedang dikaji adalah pertimbangan bagi lulusan terbaru atau fresh graduate yang ingin bergabung dan mengabdi pada negara melalui jalur P3K. Oleh karenanya, kajian tersebut akan mempertimbangkan syarat memiliki pengalaman kerja bagi formasi P3K. Nah, ini salah satu kabar baik juga buat teman-teman yang baru lulus atau fresh graduate. Kita harus tetap mengupdate dan mengikuti bagaimana untuk peraturan di P3K tahun 2022. Mudah-mudahan teman-teman yang baru lulus dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam P3K ini dan bisa menjadi abdi negara. Amin. Adapun seleksi CASN tahun 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Karena ketiga hal ini merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan untuk negara. Nah, kemudian topik yang kedua yang terakhir adalah perbedaan dan persamaan antara soal CPNS dan P3K. Nah, untuk CPNS sendiri teman-teman, ini dilakukan 2 tahap. Di mana tahap pertama teman-teman harus lulus SKD dan tahap kedua harus lulus SKB. SKD sendiri kini ada TWK atau tes kewarganegaraan sebanyak 30 soal, TIU atau tes intelijensi umum 35 soal, dan TKP untuk kepribadian 45 soal. Bila teman-teman lulus, maka teman-teman berlanjut ke tahap yang kedua yaitu ke SKB atau seleksi kompetensi bidang, yaitu 100 soal. SKD sendiri itu untuk tahun 2021 kemarin ada 110 soal yang harus dikerjakan dengan waktu 100 menit. Untuk SKB 100 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 90 menit. Nah, untuk P3K sendiri ini ada yang namanya kompetensi teknis sebanyak 50 soal, ada tes skolastik 40 soal,
ada tes manajerial 30 soal, sosial kultural 20 soal, dan tes wawancara 10 soal. Jadi totalnya adalah 150 soal yang harus teman-teman kerjakan dalam waktu 170 menit. Nah, dengan perbedaan tersebut, apakah teman-teman sia-sia kemarin yang sudah pernah tes CPNS, kemampuannya itu tidak dapat digunakan di soal-soal yang ada di P3K? Tentu tidak, teman-teman. Nah, untuk SKB sendiri atau bidang itu sama dengan kompetensi teknis. Jadi misal teman-teman mengikuti P3K keperawatan. Bila teman-teman pernah melakukan seleksi SKB, nah di bagian kompetensi teknis itu ini merupakan bidangnya teman-teman atau sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, kemudian untuk tes intelijensi umum yang di dalamnya itu ada penalaran, ada hitung-hitungan, ini masuk ke dalam tes skolastik. Nah, kemudian yang ketiga adalah TKP, tes kepribadian, itu sama dengan manajerial dan sosiokultural bentuk soalnya itu. Nah, tentu di sini teman-teman tidak sayang ya karena kemarin sudah pernah belajar dan mengikuti CPNS. Dan yang terakhir itu ada tes wawancara nih di P3K. Tes wawancara ini juga bukan tes wawancara secara langsung, tetapi berupa pertanyaan yang ada di komputer. Nanti teman-teman mengisinya itu dengan mengetik gitu. Jadi tidak ada yang namanya tanya jawab secara langsung atau kontak fisik. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, dan untuk persamaannya di sini teman-teman bisa kembali mengolah dan banyak berlatih soal untuk persiapan P3K di tahun 2022 ini. Supaya tidak ketinggalan informasi, di channel ini teman-teman, dimulai dari awal bulan depan kita akan start untuk mempelajari tes-tes P3K yang khususnya sama dengan tes SKD atau SKB di CPNS, yaitu meliputi kompetensi teknis, tes skolastik, manajerial, dan sosiokultural. Kita akan sama-sama belajar. Saya akan mencoba mengulas dan mereview tentang soal-soal yang kemungkinan akan keluar di P3K. Jadi jangan lupa untuk mensubscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan terhadap informasi dari channel ini. Bila teman-teman ada yang mau disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.